Kabupaten Bandung merupakan salah satu surga energi panas bumi Indonesia. Potensi energi panas bumi yang sangat besar menjadikan Kabupaten Bandung dapat terus dikembangkan menjadi penghasil listrik dari energi panas bumi hingga sebesar 400 MW. Salah satu pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kabupaten Bandung adalah PLTP Patuha yang telah beroperasi sejak tahun 2014. Wilayah Kerja Pengusahaan Panas Bumi Area Patuha merupakan salah satu WKP yang dikelola oleh PT Geodipa Energi. Luas total lahan WKP Area Patuha mencapai 36.000 hektar. Berjarak kurang lebih 50 km dari titik nol kota Bandung, secara administrasi, WKP Area Patuha termasuk ke dalam wilayah Ciwidey, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Selamat datang di Geodipa Patuha Unit 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan special tour untuk melihat bagaimana cara kerja dari PLTP Unit 1 ini untuk memproduksi energi terbarukan yaitu panas bumi. Langsung aja, let's go! Salah satu wujud kepedulian Geodipa terhadap para pekerjanya, ada sejumlah prosedur keselamatan kerja yang wajib dipatuhi oleh para pekerja di sini. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung masuk aja ke dalam. Oke, silakan duduk. Baik, Bapak-Bapak, selamat datang di PT Geodipa Energi Unit Patuha. Perkenalkan, saya Agus Rianto dari Divisi HSE Superintendent, berkenan menyampaikan beberapa hal terkait dengan informasi di Geodipa Unit Patuha terkait dengan K3. Pertama adalah kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Yang pertama adalah setiap orang masuki wilayah kita harus menggunakan APD, Pak. APD standar di tempat kita adalah pertama helm, ada kacamata goggles, kemudian masker itu keperluan untuk COVID, kemudian earplug fungsinya untuk menahan kebisingan, kemudian Bapak harus menggunakan sepatu safety untuk keamanan di tempat kerja. Beberapa potensi hajat di tempat kita antara lain ada bahaya 2S, kemudian ada semburan uap liar, ada kemungkinan kebakaran, ada kemungkinan gempa bumi, ya, ada kemungkinan short circuit, ada kemungkinan tumpahan bahan kimia, ada lagi mengenai pengangkutan, persoalan pengangkutan barang. Itu yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya adalah Bapak wajib menaati ketentuan aturan berlaku. Kemudian dari aspek lingkungannya, sehubungan dengan terkait dengan pekerjaan Bapak, dimohon untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja Pak tempat kita. Pertama, jangan buang sampah sembarangan, apalagi sampah-sampah yang mengandung unsur limbah B3 Pak. Baik B3 padat maupun B3 cair, dilarang oleh perusahaan. Kemudian taati peraturan-peraturan yang berlaku, rambu-rambu yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah tetap menjaga kondisi supaya fit di tempat bekerja. Perusahaan mengharapkan Bapak datang selamat, pulang dengan selamat. Oke, silakan dipakai. Sudah betul, Pak? Sudah cukup, silakan bekerja. Terima kasih, Pak. Oke, selamat bekerja.
Nah, tadi itu safety induction dari Geodipa unit Patuha 1. Saya cek dulu ya. Helm udah, masker udah, sepatu udah. Artinya kita udah bisa langsung special tour nih. Nah, tapi saya nggak sendirian karena akan ada insan Geodipa yang menemani saya untuk special tour kali ini. Mau tahu siapa? Nanti saya panggilin langsung aja ya. Oke, nah kita saat ini sudah bersama insan Geodipa yang tadi saya sebutin tadi. Nah, mari kita coba kenalan dulu ya. Halo Mas. Halo. Oke, Mas, saya Pras. Masnya siapa? Oke, saya Taufik. Di sini saya dari divisi production. Divisi production tuh ngapain aja Mas? Di sini kami bertanggung jawab dari hulu ke hilir ya. Betul. Dari awal produksi steam hingga nanti menjadi listrik yang kita deliver ke PLN. Oh gitu ya Mas ya. Oke, Mas, saya pengen tahu lebih jauh lagi mengenai cara kerja panas bumi di unit Patuha 1 ini. Baiknya kita kemana dulu ya Mas? Oke, Mas, mending ikut saya aja langsung. Oke, siap. Yuk. Baik Mas, kali ini kita sudah berada di kawasan power plant site kita. Jadi bisa dilihat di sekitar kita itu ada equipment yang utama maupun penunjang untuk keberlangsungan produksi energi listrik panas bumi yang ramah lingkungan. Nah Mas, selain itu ya, di WKP Patuha ini yang dimiliki Geodipa Energi itu memiliki potensi listrik yang cukup besar, sekitar 400 MW. Dan sekarang ini kita memiliki satu unit dengan kapasitas terpasang 1 kali 60 MW. Besar nah, ya? Selain itu juga kita setiap tahun mensuplai sekitar 441 GWh per tahun ke PLN. Itu berguna untuk menjaga kehandalan transmisi Jawa Bali. Wah, nah dengan 441 GWh tadi kita bisa mengaliri listrik ke sekitar 60.000 rumah warga. Nah Mas, di area WKP Patuha ini dengan potensi panas bumi yang begitu besar, kita dapat melihat nih Mas, antara masyarakat, perhutanan, dan pertanian dapat bekerja secara bersama-sama, secara harmonis gitu. Berdampingan begitu ya? Betul, berdampingan. Jadi nggak ada yang namanya oh ini karena PLTP pertanian kita jadi tidak subur. Oh, iya. Itu sebenarnya mitos sih Mas. Karena selama ini pada prakteknya antara panas bumi, kawasan perhutanan, pertanian, dan masyarakat sekitar ya berdampingan, bersama-sama, betul, berjalan harmonis. Nah Mas, sekarang kita berada di salah satu sumur yang ada di PLTP Patuha 1. Mantap. Nah sebelum saya jelasin nih sumur sampai ke power plant, saya bakal jelasin dulu tentang apa sih panas bumi itu. Nah panas bumi itu dapat dianalogikan seperti cerek yang di dalamnya kita panaskan air Mas. Nah apinya sendiri itu diibaratkan sebagai inti buminya, lalu permukaan cereknya itu seperti batuan rapat yang dapat memanaskan air. Nah untuk airnya sendiri itu adalah air-air yang terperangkap dalam batuan bumi tadi. Nah gitu. Nah setelah itu pada saat itu kan akan memanas ya kalau dicerek tuh, dan akan menghasilkan semburan uap air tuh. Nah semburan uap air tadi diibaratkan samalah seperti steam atau semburan uap dari sumur gitu. Berarti dialirkan nanti ke sana gitu. Betul, nanti si steamnya tadi atau uap air lah ya akan dialirkan melalui pipa SAGS ini sampai ke power plant. Dari power plant kita ubah steamnya menjadi listrik gitu. Oke, siap. Dan disalurkan ke masyarakat begitu Mas. Nah Mas, energi panas bumi ini merupakan energi dari fluida yang memiliki suhu dan tekanan yang tinggi. Nah, suhu dan tekanan yang tinggi ini dapat dimanfaatkan secara tidak langsung dan langsung. Nah, untuk PLTP Patuha
unit 1 khususnya Geodipa Energy ini, kita memanfaatkannya secara tidak langsung. Dan pemanfaatan tidak langsung ini harus melalui tahapan izin panas bumi, Mas. Oh, iya. Yang umumnya dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama itu ada eksplorasi, yang kedua eksploitasi, dan yang terakhir itu pemanfaatannya. Seperti itu, Mas. 3 tahapan ya? Ya. Nah, Mas, di belakang kita sekarang ini ada salah satu sumur dari PLTP Geodipa Energy Patuha Unit 1. Nah, dari sumur ini kan memiliki tekanan dan suhu yang tinggi. Sumur ini sudah melalui tahapan eksplorasi yang tadi saya sudah jelaskan gitu. Nah, sekarang sudah ada, maksud saya sudah dimanfaatkan lah. Jadi fluida yang dari sumur ini akan dialirkan melalui sistem perpipaan kita sampai ke power plant. Nanti di power plant dia akan menggerakkan turbin, dan turbin akan dikoppel dengan generator, dan generator akan menghasilkan listrik yang nantinya akan kita deliver ke PLN dan masyarakat. Seperti itu, Mas. Terima kasih, saya udah jadi lebih tahu gitu alurnya gimana dari sumur ke turbin ya tadi ya. Nah, sekarang selanjutnya kita mau kemana nih, Mas? Nah, Mas, selanjutnya aku bakal tunjukin Mas. Tadi kan udah aku terangin secara general ya, dari sumur, tahapannya sampai turbin. Nah, sekarang biar lebih jelas, kita akan langsung ke control room. Kita lihat prosesnya bagaimana dari steam berubah menjadi listrik gitu. Oke, let's go, Mas. Let's go. Yuk. Oke, Mas, ini ruangan apa ya namanya? Ya, Mas, sekarang kita berada di control room PLTP Patuha Unit 1. Nah, di ruangan ini kita memonitoring dan mengatur segala manuver yang kita lakukan untuk membangkitkan listrik. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan panggilkan rekan saya yang in charge di sini. Oke, siap. Halo, Mas. Halo, Mas. Pras. Oh, Tony, Mas. Oh iya. Iya. Mas, boleh dijelasin nggak cara kerja di ruangan ini tuh kayak gimana sih? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Tony Supriyatna. Kebetulan hari ini saya yang bertugas di unit pembangkit PLTP Patuha Unit 1. Bisa langsung dilihat mungkin di sini adalah tampilan dari sumur-sumur kita. Kebetulan dari sumur-sumur kita itu ada 2 jalur, yaitu S-line sama West-line. Nah, kebetulan ini jalur yang S-line. Di sini ada beberapa sumur yang terkoneksi menjadi 1 jalur. Dilanjut. Nah, di sini ada West-line. Di sini juga nanti disambungkan di sini dari sumur yang West-line sama S-line. Di sini ada demister, lalu bisa dilanjut. Nah, jadi steam yang dari sumur itu semuanya masuk ke dalam demister. Nah, di demister ini, demister bekerja sebagai pemisah antara steam dan moisture atau partikel-partikel kecil. Jadi yang keluar dari demister ini semuanya udah pure steam. Kalau yang kotorannya itu dibuang sini lalu ke drain system. Lalu di sini kita bisa lihat juga ada rock muffler. Rock muffler ini berfungsi untuk menjaga tekanan steam ketika unit dalam keadaan trip atau blackout. Di sini juga kita bisa lihat ada 2 line. Yang pertama itu untuk ke line turbin dan satu lagi untuk ke line NCG atau gas removal system. Nah, ini untuk NCG-nya itu bekerja untuk mengambil NCG-nya, non-condensable gas. Jadi dalam steam itu nggak semuanya pure steam, tapi ada namanya NCG yang nggak bisa dikondensasikan lagi gitu. Jadi harus dibuang dengan sistem gas removal system ini. Oke. Nah, ini yang tadi. Jadi steam yang dari sumur semuanya terkoneksikan masuk ke dalam turbin. Di sini ada 2 sisi, yaitu sisi A dan sisi B. Masuk ke turbin, lalu di sini terjadi perubahan energi dari energi kinetik ke energi mekanik untuk memutarkan turbin. Setelah itu berubah menjadi energi listrik karena turbin ini sudah dikoppel dengan generator.
Nah ini untuk tampilan pembangkitan kita sekarang bisa menghasilkan di 47,6 MW. Di sini ada penjelasannya, ada MVAR, ada power factor dan lain sebagainya. Paling untuk general pengoperasian kita seperti itu aja. Oke, baik. Sekarang kita bisa lihat ini adalah teman-teman operasi yang in charge hari ini. Di sini ada teman kita dari sisi operasi steam field atau lapangan panas bumi. Di sini steam field itu operatornya ada 3 orang. Kebetulan ini HMI-nya. Lalu di sini juga kita di pembangkit ada 4 orang untuk setiap shiftnya itu. Di monitor ini kita bisa melihat semua parameter yang ada di lokal. Jadi semua parameter yang ada di sumur dan pembangkit itu kita bisa monitor dari sini. Oh, ya kelihatan ya dari sini. Betul. Dari sini kita bisa kontrol, bisa lihat juga gitu. Kecuali mungkin untuk steam field itu hanya bisa memonitor aja gitu. Kalau untuk pembangkitan semuanya sudah bisa dikontrol dari sini. Dari sini. Tuh. Nah Mas, jadi gimana? Tadi kan udah dijelasin sama rekan saya Tony mengenai fungsi dan kegunaan control room ini dari hulu ke hilir. Keren sih, gila panas bumi. Sebelumnya belum pernah saya lihat sebelumnya. Ternyata rumit juga ya, lumayan kayak gitu. Keren sih unit Patuha 1, cara kerjanya keren. Nah, oke Mas Taufik, terima kasih karena hari ini saya udah diajak keliling-keliling site dari mulai tadi ke sumur, ke power plant dan sebagainya. Nah, saya pengen lebih tahu Mas, karena tadi Masnya sempat jelasin kalau PLTP unit 1 ini berdampingan langsung dengan masyarakat, perkebunan, petani, dan lain-lain. Nah, itu saya pengen lebih tahu tentang apa aja yang udah dilakukan PT Geodipa Energy, terutama PLTP Patuha unit 1 ini dalam misalnya ini menjaga lingkungan sekitar. Nah, itu saya harus tanya kemana ya Mas? Oh, untuk soal itu, Mas mending langsung nanya ke divisi HSE. Divisi HSE, oke. Divisi HSE di mana ya Mas ya? Mas masuk aja ke gedung kantor, nanti ada di ujung sebelah kanan. Oke, siap. Oke, terima Siap. kasih ya Mas ya. Sama-sama. Permisi. Silakan masuk. Permisi ya Pak. Silakan Mas. Oke Pak, perkenalkan saya Pras. Saya sedang melakukan aktivitas keliling site tadi ditemani dengan dari Mas Taufik dari divisi operasi. Tadi saya ditemani dari mulai sumur panas bumi sampai ke power plant dan spot-spot lainnya. Nah, saya melihat Pak di Geodipa unit Patuha 1 ini berdampingan langsung dengan masyarakat sekitar, terus hutan dan lain-lainnya. Nah, yang mau saya tahu adalah bagaimana Geodipa unit Patuha 1 ini dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar, Pak. Oke, saya Densio dari HSE Manager Unit Patuha akan menyampaikan jawaban atas pertanyaan Mas Pras. Pertama, yang ingin saya sampaikan bahwa PT Geodipa Energy Unit Patuha sejak dilakukannya proses produksi sudah mempersiapkan strategi jangka panjang untuk konservasi hutan, di mana konservasi hutan itu berguna dalam keberlanjutan flora dan fauna serta kekayaan di Gunung Patuha. Nah, untuk konservasi hutan ini, pertama yang kita lakukan adalah menanam pohon. Karena pohon adalah bagian utama daripada konservasi hutan itu sendiri. Di mana kita menanam sampai 6.500 pohon sekitar Gunung Patuha ini. Dan penanaman pohon ini dilakukan dengan mengikuti kaidah ataupun tata struktur tanah yang ada. Kenapa? Karena untuk memperkuat struktur tanah yang ada dan mengikuti tata cara tanam yang baik dan benar secara endemik. Untuk itu kita memilih seperti salam, suren, rasamala, atau puspa, serta kibadak. Kenapa kita juga memilih tanaman tersebut? Karena kita berharap tanaman ini juga membantu konservasi serta memperkaya flora dan fauna yang ada.
Dan ini akan dibuktikan melalui penjelasan lebih lanjut. Nah, mengenai pemilihan tanaman ini, karena kita memang ingin mendukung kekayaan dari Gunung Patuha yang sudah sangat langka, seperti surili. Surili itu 60-70% harus konsumsi pucuk daun yang dari yang saya sebut tadi dalam setiap harinya, sehingga itu diperlukan. Kemudian makodes. Makodes adalah tanaman langka sejenis anggrek tanah yang tumbuh dari humus atau bekas tanaman-tanaman tumbang sebagai tempat atau inang dari tumbuhan anggrek tersebut. Nah, lainnya dengan kekayaan flora dan fauna yang lebih baik, maka kita juga bisa menjaga keberadaan dari burung-burung sekitar Gunung Patuha ini yang juga kaya dan sangat langka, seperti burung madu dan burung luntur gunung. Ini sangat mahal di pasaran secara ekonominya. Nah, kekayaan daripada konservasi hutan yang sudah kita lakukan dengan menanam pohon dan dinilai melalui indeks kekayaan konservasi keragaman hayati Gunung Patuha ini, ternyata sekarang nilainya jauh lebih baik daripada indeks kekayaan keragaman hayati yang sudah pernah dinilai sekitar 20 tahun yang lalu. Itu hal yang perlu disampaikan, kenapa konservasi hutan di sekitar Gunung Patuha itu sangat penting. Demikian. Baik, berarti Geodipa Unit Patuha 1 ini bukan hanya memproduksi energi panas bumi yang ramah lingkungan, tetapi juga menjaga kekayaan atau keanekaragaman hayati di sekitarnya, Pak ya? Betul. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Saya lanjut untuk keliling-keliling site, oke? Terima kasih Mas Pras. Terima kasih Pak ya. Terima kasih karena sudah mengikuti special tour unit Patuha 1 Geodipa Energy pada kali ini. Semoga dapat menambahkan insight-insight baru bagi kita semua, khususnya di sektor panas bumi. Nantikan terus special tour bareng Geodipa selanjutnya. Geodipa Energy untuk negeri.